Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ma'ruf Zaki dengan NIM 2105311000062. Di sini saya berusaha untuk menjelaskan beberapa materi yang saya pelajari di mata kuliah Hukum Komunikasi pada semester 3 kali ini. Oke, langsung saja ke materi pertama. Ada asas-asas hukum. Ada 3 asas hukum. Satu, ada lex superior, derogate lex inferior. Lex superior, derogate lex inferior merupakan sebuah asas hukum di mana peraturan yang bersifat lebih tinggi dapat menyampingkan atau membatalkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah. Asas ini penting untuk menyelesaikan pertentangan antara dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat. Contoh dari asas lex superior derogate lex inferior ini adalah berupa putusan Mahkamah Agung nomor 68P garis miring HUM garis miring 2019 yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Kepulauan Aru nomor 53 tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 5 huruf C, Pasal 6 ayat 1 huruf I UU 12 tahun 2011. Oleh karena itu, amar putusan kemudian menyatakan pasal yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu asas hukum yang kedua ada lex specialis derogate lex generalis. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan atau membatalkan peraturan yang lebih umum. Asas lex specialis derogate lex generalis hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Sebagai contoh, terdapat sebuah kasus pencemaran nama baik dalam KUHP diatur melalui pasal 310. Namun setelah berlakunya UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, pencemaran nama baik menjadi lex specialis. Kemudian ada lex posterior derogate lex prior. Lex posterior derogate lex prior merupakan asas hukum di mana peraturan yang baru dapat menyampingkan atau membatalkan peraturan yang lebih lama. Asas ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Contoh lex posterior derogate lex prior adalah UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sejak berlaku pada 30 Juli 2014, adanya UU ini mencabut UU nomor 3 tahun 97 tentang pengadilan anak. Kemudian selanjutnya ada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam UU nomor 15 tahun 2019, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa fungsi dari peraturan perundang-undangan adalah satu, mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya. Dua, mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya. Tiga, membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok atau mendorong perubahan institusi atau affirmative action kepada kelompok marginal. 4. Mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek, menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial. Nomor 6. Perluasan akses dan redistribusi sumber daya. Lalu nomor 7, memperlancar kondisi dan perencanaan dalam sektor ekonomi.
Kemudian ada asas dan materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 5 UU nomor 12 tahun 2011 dijelaskan terkait asas pembentukan perundang-undangan. Asas-asas tersebut meliputi 1. Kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. 3. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Selanjutnya dapat dilaksanakan, kemudian kedayagunaan dan kehasilgunaan. Kemudian kejelasan rumusan, dan terakhir adalah keterbukaan. Adapun materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Nomor 1, ada Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah ada dari tahun 1945, namun diamandemen sebanyak 4 kali, yang terbaru adalah 1999. Lalu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini seperti peraturan dari badan non pemerintahan, seperti contohnya KPK, KBI, Komnas Perlindungan Anak, dan Komnas HAM, dan beberapa komisi-komisi yang lain. Komisi Pemilihan Umum 1. Lalu ada peraturan pemerintahan. Kemudian nomor 5, peraturan presiden. Peraturan presiden yang termasuk juga peraturan buatan menteri-menterinya. Peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain di atas jenis-jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten, Kota, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Adapun tahapan pembentukan peraturan perundangan, tahap perencanaan, tahap penyesuaian, tahap pembahasan, tahap pengesahan dan penetapan, tahap pengundangan. Tahap pengundang-undangan peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah. Yore, sekian dari saya. Aduh, hampir jatuh. Yore, sekian dari saya. Itu tadi asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Buat kalian yang penasaran untuk materi-materi hukum komunikasi selanjutnya, bisa masuk ke kelasnya Pak Surokim di semester 3 tahun ini. Mungkin besok juga ganti, nggak tahu ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Anjas.